tentang cinta yang tak letih. Selamat mendengarkan. Elana kemudian memandang kepada Nyonya Park, juga kepada Nona Lu. Apakah kamu mengenal mereka? Tanya Elana kepada Hana. Hana semakin membisu, dan ini semakin membuat Elana merasa gemas. Beda hal dengan Marsha, sebelum meletup-letup seperti Elana, dirinya lebih memilih bertanya tentang apa yang terjadi kepada pelayan toko. Mendengar apa yang baru saja terjadi, maka Marsha pun segera menghampiri Elana dan Hana. Marsha melihat sebuah kartu hitam di atas meja dan memandangi kedua wanita tersebut. Play card di atas meja, pikir Marsha, seraya memandang Nyonya Park dan Nona Lu. Mereka pasti sedang menindas Hana, pikir Marsha lagi. Maaf, bisakah kita mengecek CCTV? Pinta Marsha. Mendengar permintaan Marsha, terang saja Nyonya Park merasa terkejut dan panik. Ketika Nyonya Park dan Nona Lu sedang melihat-lihat koleksi lalu melihat Hana memasuki butik perhiasan ini, Nyonya Park pun memiliki ide untuk mengerjai Hana. Ini tidak perlu melihat CCTV. Aku berbaik hati hari ini, memberi belas kasih kepada Nona ini selama menerima kebaikan Nona Lu. Menerima kartu ini maka semua masalah selesai, ucap Nyonya Park. Sebuah kartu bisa menyelesaikan semua masalah. Ini pasti bukan hal masalah yang sepele, pikir Marsha. Hana berdiri dan mengernyitkan alisnya, lalu menggelengkan kepalanya tanda ia menolak menerima pemberian kartu tersebut. Elana menarik lengan Hana dan menatapnya. Apa mereka menyakitimu? Tanya Elana sambil menunjuk kepada Nyonya Park dan Nona Lu. Hana mengangguk pelan, mata Elana melebar marah. Hei, kalian berdua apa yang telah kalian lakukan kepada Hana? Tanya Elana bersungut-sungut. Apa yang seharusnya kami lakukan demi kebaikan keluarga kami, ucap Nyonya Park. Nona, jika kau pintar, pikirkanlah ini baik-baik. Ini bisa terjadi lagi di lain waktu, ucap Nyonya Park mengambil kartu di atas meja lalu pergi meninggalkan butik perhiasan tersebut. Setelahnya, Hana terduduk dan menangis. Sayang, kenapa kau menangis? Tanya Elana dengan rasa khawatir. Kita bicarakan ini nanti. Sekarang saatnya menyelesaikan masalah, ucap Marsha. Nona, kami akan membayar pin penjepit dasi ini, ucap Marsha seraya memberikan kartu tanpa batasnya. Marsha mengambil ponselnya lalu mengirimi pesan kepada Louis. Hari ini aku memakai uang 100 juta untuk jajan ya, tulis pesan Marsha. Pakailah sesukamu, suami bekerja untuk menyenangkan Nyonya, jawab Louis. Terbaik, isi pesan Marsha lagi. Setelah membayar lalu mereka bertiga pergi ke restoran VIP. Di sana, Elana mulai menginterogasi Hana. Elana benar-benar meradang mendengar cerita Hana, apalagi ketika mendengar Nyonya Park pernah datang ke Saint Jewelry untuk membeli Hana. Kau ini, mengapa tidak memanggilku untuk memberinya pelajaran? Ucap Elana dengan marah. Ibu hamil harus tenang-tenang, ucap Marsha mengingatkan. Aku ini amat kesal loh melihat dia merendahkan Hana, ucap Elana. Apakah kau sudah berbicara kepada Jun tentang ini? Tanya Marsha. Hana menggelengkan kepala tanda dia belum menyinggung tentang ini di depan Jun. Aku tidak ingin mengganggunya dulu. Saat ini jadwalnya sangat-sangat padat, tulis Hana. Jika Nyonya itu mencarimu lagi, panggil kami, ucap Elana kepada Hana. Hana mengangguk tersenyum. Hana merasa beruntung memiliki Marsha dan juga Elana yang beneran tulus menyayangi dirinya. Di gedung Liu Corporation, Louis mendengar bahwa Marsha sedikit ada ribut-ribut dengan pengunjung lain di butik perhiasan tersebut. Katakan, apa yang terjadi? Tanya Louis. Asisten Lee menceritakan sesuai dengan apa yang diceritakan oleh pengawal yang mendampingi Marsha. Selidiki motifnya, perintah Louis kepada asisten Lee. Baik tuan, ucap asisten Lee seraya bergegas pergi untuk memulai penyelidikannya. Asisten Lee sudah mulai memahami siapa-siapa yang menyakiti teman baiknya Liu, maka ini akan menjadi hal yang akan dia urus. Dengan cepat, asisten Lee pun berhasil mendapatkan benang merah tentang kejadian hari ini. Karena ini masalah pribadi, kita cukup melihatnya saja. Tapi jika ini sampai menyakiti Nyonya, maka kau tahu apa yang harus kau lakukan. Perintah Louis. Baik tuan, jawab asisten Lee. Sementara itu, Elana dan Marsha masih menghibur Hana agar tidak terlalu bersedih. Jika kalian saling mencintai, maka kalian harus saling menguatkan pendirian kalian. Jangan goyah, pesan Marsha. Terima kasih, aku mencintai kalian, ucap Hana dalam bahasa isyaratnya. Sore hari Marsha sudah ada di rumah utama. Louis mengabari jika malam ini dia akan kembali larut malam.
Marsha mengambil papan sketsanya dan menaruhnya di balkon lalu mulai menggambar sesuatu. Tentang cinta yang tak letih, ucapnya melihat sketsa dua tangan yang tersemat cincin di jari. Marsha tidak menunggu Louis. Ketika Louis kembali pulang, Marsha sudah tertidur lelap. Louis melepaskan jasnya juga dasinya, menggulung lengan kemejanya lalu bersimpuh di sisi ranjang Marsha. Louis menatapi wajah terpulas Marsha lalu mengusap lembut kedua pelipis Marsha. "Aku mencintaimu," ucap Louis berbisik seraya mencium kening Marsha, lalu pergi membersihkan diri. Louis memasukkan dirinya ke balik selimut ranjang mereka. Marsha merasakan ada pergerakan di sisinya, langsung saja berbalik, mencium wangi tubuh Louis, segera saja mensusutkan dirinya masuk ke dalam pelukan Louis. Louis tertawa kecil, lalu membalas pelukan Marsha dengan lembut. Louis juga mencium-ciumi puncak kepala Marsha. "Tidurlah," ucap Louis dengan lembut. Keesokan paginya, beberapa wartawan telah berdiri menunggu di pintu masuk Saint Jewelry. Nyonya Park telah mengatur beberapa wartawan untuk mengganggu Hana. Hana terkejut bukan main ketika jalannya dihadang dan dihujani dengan berbagai pertanyaan. Satu merekam video, satunya mengambil foto, dan merekam suara. Petugas keamanan melihat Hana dikelilingi beberapa pria. Segera saja menghampiri dan menyelamatkan Hana. Mengetahui hal ini, segera saja Marsha dan Elena pergi ke ruangan Hana. Apa kau baik-baik saja?" tanya Elena. "Ada apa ini? Apa inginnya wartawan-wartawan itu?" tanya Marsha. "Apa menurutmu ini terkait tentang Jun?" tanya Elena kepada Marsha. Elena segera saja mengambil ponselnya, dan benar saja, berita tentang Jun dan Hana merebak. Artikel tersebut menuai cercaan, karena penggemar-penggemar pada Jun tidak menerima jika idola mereka berhubungan dengan gadis biasa dan juga bisu. Nyonya Park ingin menggunakan reaksi netizen untuk digunakan sebagai senjata membuli Hana. Nyonya Park benar-benar ingin mendorong Hana sampai ujung tanduk, karena telah menolak permintaannya. Kahan memberitahu berita viral tersebut kepada Jun. Sontak saja Jun yang baru tidur beberapa jam setelah melakukan konser, segera bangun dan mengambil ponselnya untuk menghubungi Hana. Beberapa kali Jun mencoba menghubungi Hana namun tidak terjawab. Jun mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Hana. "Tunggu aku kembali, semua akan baik-baik saja," janji Jun kepada Hana. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.